Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, umat Islam pada masa awal, kita baca sejarahnya, cukup mengalami berbagai kesulitan. Namun demikian, Nabi tetap gigih memperjuangkan Islam. Di Mekah, setelah diangkat jadi Rasul sekitar 13 tahun, kemudian terpaksa harus hijrah karena ketika di Mekah dikoyo-koyo. Begitu sampai di Madinah, para jamaah, banyak juga hambatan. Namun akhirnya Nabi berhasil menjadi pemimpin baru di Madinah itu. Para jamaah, dari masa ke masa kemudian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kalau Nabi tadi sekitar abad ke-7, 2 abad kemudian Islam mencapai puncak keemasannya. Kira-kira abad 9 hingga abad 13. Saat itu daulah Islam, negara Islam, benar-benar diakui sebagai negara yang mungkin orang sekarang menyebut sebagai superpower. Para jamaah, pada saat itu banyak kota-kota besar terkenal di dunia ini. Di Mesir ada kota namanya Alexandria. Sampai sekarang juga menjadi kota yang lumayan ramai, kota tepi pantai, menghasilkan banyak ikan. Para jamaah, di Eropa, terutama di Andalusia pada masa itu, juga tumbuh negara yang sangat besar dengan kota-kota yang cemerlang. Yang pertama, Sevilla sebagai ibu kota Andalusia. Kemudian kita mendengar istilah Cordoba. Luar biasa para jamaah, Cordoba ini waktu kami ke sana tahun 2015, bangunan masjid itu begitu besar, tapi sayang sekali dan banyak yang menangis. Di tengah masjid itu berdiri sebuah gereja untuk kegiatan mereka itu, dan kami tidak boleh sholat di situ. Kemudian juga ada namanya Granada. Ini salah satu kota yang sampai sekarang sangat indah. Ada istana yang berlatar belakang warna merah, sehingga kalau agak sore kesorot matahari semakin tampak keindahannya. Para jamaah, pada masa-masa itu, kira-kira abad 9 hingga 13, yang namanya Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu juga mencapai puncak keemasannya. Lahirlah di sana banyak ilmuwan yang sangat terkenal.
ada Ibnu Sina yang terkenal dengan ahli kedokteran dan juga ahli filsafat. Kemudian Ibnu Rushd yang lahir di Eropa dengan negara atau daulah Andalusia. Para jamaah sekedar untuk membayangkan ketika umat Islam dengan daulah Abbasiyah itu kira-kira 5 abad mencapai puncak kejayaannya. Kemudian Islam di Andalusia kira-kira 8 abad, lebih lama lagi. Nah, pada masa-masa itulah lahir banyak tokoh ilmuwan dunia. Tadi ada Ibnu Rushd, salah seorang ahli di bidang filsafat, tapi juga ahli fikih, dan konon ada yang melacak ahli seni. Luar biasa orang-orang semacam ini. Boleh kita katakan ulama serba bisa. Selain itu para jamaah juga muncul atau lahir, tumbuh pusat-pusat perguruan Islam. Di Mesir lahirlah namanya Al-Azhar. Al-Azhar ini para jamaah salah satu perguruan tinggi yang pertama sekali yang berdiri pada tahun 972 Masehi. Kemudian tidak lama muncul lagi perguruan tinggi agak ke barat dikit di wilayah Maroko, Universitas Qarawiyyin, yaitu tahun 975 Masehi atau abad 8 Masehi. Dan kemudian di Baghdad perguruan tinggi yang namanya Al-Madrasah An-Nizamiyah. Nah, perguruan tinggi semacam ini masih ada sampai sekarang. Ini gambaran tentang kemajuan umat Islam pada masa itu di bidang pendidikan dan lain-lain. Nah, para jamaah, di antara mereka ini yang sampai sekarang namanya sering dirujuk oleh ilmuwan dunia, baik muslim maupun muslim, adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama yang ahli sejarah dan bahkan ada yang mengatakan bapak sosiologi dunia. Kalau Auguste Comte itu ngajinya ke dia dari buku-buku yang dibacanya. Nah, para jamaah, kurang lebih 5 abad dengan 8 abad tadi itu Islam mencapai puncak kejayaannya. Tetapi kemudian para jamaah, mulai abad ke-14 itu mulai ada tanda-tanda kemunduran. Di Baghdad kemudian pada tahun 1258 tiba-tiba tentara Mongol datang dan menghancurkan kota Baghdad. Maka jatuhlah ibu kota Abbasiyah saat itu, pertengahan abad ke-13 Masehi. Saat itu kemudian orang-orang Mongol menguasai. Selanjutnya para jamaah, ini di daerah Timur Tengah. Sementara di barat, di Andalusia, 2 abad kemudian, daulah Islamiyah yang namanya Andalusia juga jatuh di tangan orang-orang Kristen Katolik, yaitu tepatnya pada tahun 1492 Masehi, akhir abad 15. Para jamaah, saat itulah maka kemudian dinasti Islam di Eropa hancur, habis. Mereka begitu menguasai negeri Spanyol itu para jamaah, boleh kita katakan kejamnya bukan main. Saat itu hanya ada 2 pilihan, mau tetap tinggal di Spanyol tapi harus beragama Katolik, atau kalau bertahan agamanya apakah itu Islam, Yahudi, silahkan pergi dari Spanyol. Begitulah kebijakannya. Dan yang tidak mentaati
menjadi korban pembunuhan habis-habisan. Entah berapa juta manusia yang meninggal saat itu. Dan pada awal-awal pemerintahan yang baru ini praktis habis, tidak ada lagi kaum muslimin. Pada saat saya sedang berbincang dengan guide yang asli orang Spanyol itu, dia cerita mbah-mbahnya dulu ketika terjadi itu, katanya ada yang menyimpan kitab-kitab itu di tembok, kemudian ditutup sehingga tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nah, belakangan baru ada yang membongkar kitab-kitab lama itu, masih bisa dilihatnya. Para jamaah, yang jadi pertanyaan kita adalah mengapa dinasti Islam sampai jatuh? Apa penyebabnya? Para jamaah, hampir sama kasusnya baik di Baghdad yang mulai jatuh pada abad ke-13 maupun yang di Eropa, Andalusia yang jatuh pada akhir abad 15 itu, hampir sama kasusnya. Paling tidak ada 3 penyebab utama. Yang pertama adalah karena para penguasanya sudah tidak mengindahkan ajaran agama. Para penguasanya pengen hidup berfoya-foya seenaknya sendiri, kemudian minum keras dan lain-lain dosa dilakukan, akhirnya sampai kepada korupsi merajalela juga di masa itu, sehingga penguasa-penguasanya ini kurang kepedulian untuk menjaga negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah, rupanya di antara penguasa ini dengan saudaranya, dengan anaknya, dengan keluarga dekatnya berebut kekuasaan, sehingga yang asalnya dinasti Islam begitu luas, besar, berwibawa, akhirnya menjadi kecil-kecil, menjadi negara-negara kecil. Akhirnya para jamaah, tentu saja ketika menjadi negara kecil, kekuatannya semakin melemah. Dan pada saat kekuatan masing-masing negara ini melemah, orang luar, non muslim, termasuk Kristen, Katolik tadi yang sudah lama mengintai, akhirnya menyerang. Di Eropa, Raja Ferdinand dari Spanyol itu menyerang, dan terakhir pada tahun 1492 itu Granada diambil alih oleh penguasa Katolik itu, dan rajanya yang orang Islam itu disuruh pergi ke Maroko dengan menangis terseduh-seduh karena tidak sanggup mempertahankan negaranya. Di Baghdad pada saat abad ke-13 itu kebetulan kita juga mengenal tokoh-tokoh ini. Orang-orang Mongol memang sengaja merusak dunia ini, termasuk Baghdad waktu kena oleh Mongol ini, sehingga kota Baghdad jatuh. Ini mudah jatuh, kenapa? Di antaranya karena para penguasanya sudah lemah, tidak punya kekuatan untuk bisa mempertahankan. Nah, para jamaah, rupanya suasana seperti itu sampai sekarang tidak terlalu jauh berbeda. Umat Islam sekarang ini jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, jauh bandingan dengan Amerika. Di Amerika itu pada akhir tahun 60 sudah ada komputer. Saya sendiri di UIN, di IAIN itu tahun 80 baru kenal komputer. Itu baru kenal, belum menyentuh, baru mendengar dan melihat dari jauh. Namanya komputer itu di IAIN itu tahun 80-an. Di Amerika akhir 60 sudah ada, jauh sekali. Apalagi Jepang, dan yang menarik Korea Selatan itu juga maju sangat pesat. Bahkan HP-HP yang kita punya ini milik mereka, Korea Selatan. Ini apa artinya?
umat Islam masih jauh tertinggal. Kan itu para jamaah, kita perlu bertanya, kenapa umat Islam jauh tertinggal? Udah berapa abad kita tertinggal jauh? Salah seorang ulama Indonesia, Syekh Basuni, ketika membaca majalah Al-Manar dari Mesir, maka tertarik lalu bertanya kepada pengasuh majalah Al-Manar itu. Pertanyaan itu adalah, limadza ta'akhirul muslimun walimadza taqaddama gharuhum. Kenapa umat Islam kok mundur, kok tertinggal, sementara non-muslim maju pesat? Kenapa itu? Kemudian oleh pengasuh majalah Al-Manar ini, Rasyid Ridho, diserahkan pada seorang ulama yang cerdas, cemerlang berpikirnya, namanya Amir Syakib Arsalan. Dan secara bertahap dari bulan ke bulan terus dijawab, kemudian dijadikan buku yang menjadi buku yang sangat terkenal dan sangat melegenda itu. Judulnya adalah pertanyaan tadi itu, limadza ta'akhirul muslimun wa taqaddama gharuhum. Kenapa umat Islam mundur dan non-muslim kok malah maju? Para jamaah, jawaban panjang tentu saja di buku itu. Singkatnya adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Karena umat Islam tidak mengindahkan ajaran Islam itu sendiri. Para jamaah, umat Islam tidak usah jauh-jauh, kita ini saja di Indonesia. Yang terakhir adalah kasus politik pemilu yang lalu. Berapa banyak orang-orang kita yang begitu concern, yang begitu ingin agar pemimpin kita itu orang muslim yang baik banget. Rupanya sulit juga diajak bersatu untuk memilih siapa pemimpin yang terbaik menurut Al-Quran misalnya. Ini penyebabnya juga menjadi apa? Kita itu mudah dipecah belah. Padahal Al-Quran, ingat, waqtasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Jadi para jamaah, kunci sederhananya adalah kalau kita ingin maju dengan pesat, gemilang dan cemerlang, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pesan Nabi. Menjelang wafat Nabi berpesan, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamsaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku pesankan, aku wasiatkan pada kalian semua agar berpegang teguh kepada dua hal. Jika dua hal ini kalian pegangi dengan baik, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk itu para jamaah, mari kita kembali pada Al-Quran. Belajar Al-Quran mulai dengan membacanya saja, kemudian memahami artinya, terjemahannya, lalu masuk ke dalam lagi tafsirnya, kemudian berusaha meresapi, menghayati, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah para jamaah, jika kita bisa melakukan itu, ini adalah salah satu kunci terpenting kebangkitan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir para jamaah, betapa pengennya Nabi agar kita cinta pada Quran itu. Nabi memberikan motivasi agar kita suka membaca Quran. Dalam sabdanya riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falau hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi bersabda supaya kita tertarik baca Quran itu,
Siapa membaca Quran satu huruf saja di Al-Quran itu akan dapat pahala kebajikan sampai 10 kali lipat. Lalu menyatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau ada orang baca alif lam mim akan dapat pahala 30. Bagaimana kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf, pahalanya berapa? 190. Nah, Nabi menyampaikan ini supaya kita itu senang membaca Quran, tapi jangan berhenti hanya di membaca saja, lanjutkan memahami artinya, tafsirnya, dan terus akhirnya Al-Quran menjadi pengetahuan kita, lalu menjadi landasan hidup kita, sehingga hidup kita sesuai dengan Al-Quranul Karim. Para jamaah, saya tidak ingin berpanjang untuk ceramah ini. Saya berharap bagian akhir ini kita mendapatkan sentuhan, pencerahan, dan motivasi agar kita cinta kepada Al-Quran. Ingat para jamaah, Nabi mengingatkan kita, Iqra'il Quran fi syahrin, baca Quran hingga khatam itu 1 bulan 1 kali. Itu sabda Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa mengusahakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih para jamaah. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.